Yang pertama, pengertian hukum. Hukum secara umum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga meliputi aturan-aturan seperti undang-undang, peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, dan keputusan yang ditetapkan oleh penegak hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua, apa itu fungsi hukum? Sebagai pengendalian sosial, penyelesaian sengketa, menjamin stabilitas. Secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga, tujuan hukum. Tujuan hukum secara umum adalah untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum juga bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan kesejahteraan serta kenyamanan dalam kehidupan. Yang keempat, asas-asas hukum. Asas keadilan, prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan seimbang, memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat diperlakukan dengan sama. Kedua, asas legalis, prinsip bahwa hukum harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, asas praduga, tidak bersalah, prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Yang keempat, asas restitusi in, prinsip bahwa pihak yang dirugikan karena perbuatan hukum harus dikembalikan ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Yang kelima, asas lex posterior, prinsip bahwa aturan hukum yang lebih baru akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih lama. Yang keenam, asas lex superior, berprinsip bahwa aturan hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah. Yang ketujuh, asas lex specialis. Asas lex specialis berprinsip bahwa aturan hukum yang lebih spesifik akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Yang kedelapan, asas pactasen, berprinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi. Yang kesembilan, asas konsensualisme, prinsip bahwa perjanjian harus dibuat atas dasar kesepakatan bersama. Yang ke-10, asas universalitas, berprinsip bahwa hukum pidana dapat berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia jika perbuatan tersebut merugikan kepentingan internasional. Asas-asas ini sangat penting dalam sistem hukum karena memberikan landasan bagi pembuatan dan penafsiran hukum, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten. Yang kelima, jelaskan peradilan di Indonesia. Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara umum seperti pidana dan perdata. Pengadilan umum di Indonesia terdiri dari pengadilan negeri tingkat pertama dan pengadilan tinggi tingkat banding. Yang kedua, peradilan agama bertugas mengadili perkara yang berkaitan dengan agama Islam seperti perkawinan, waris, dan hibah. Yang ketiga, peradilan militer mengadili perkara yang melibatkan anggota militer atau terkait dengan kepentingan pertahanan negara. Yang keempat, peradilan tata usaha negara menyelesaikan sengketa yang timbul antara warga negara dengan instansi pemerintah. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, menguji undang-undang, dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Yang keenam, jelaskan apa itu hukum pidana dan asas-asas hukum pidana. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum, sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Sanksi tersebut berupa pidana seperti penjara, denda, atau sanksi lainnya. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindak pidana. Asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum
kecuali berdasarkan undang-undang yang ada sebelumnya. Artinya, perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang pidana tidak dapat dihukum. Yang kedua, asas teritorial. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah negara tersebut tanpa memandang kewarganegaraan. Yang ketiga, asas personalitas. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi setiap warga negaranya, meskipun melakukan perbuatan pidana di luar negara tersebut. Yang keempat, asas perlindungan. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana berlaku untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Yang kelima, asas kesetaraan. Asas ini menyatakan bahwa semua orang diperlukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Yang keenam, asas praduga tidak bersalah. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Yang ketujuh, asas non retroaktif. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, artinya tidak berlaku untuk perbuatan yang terjadi sebelum undang-undang pidana tersebut berlaku. Yang ketujuh, perdata. Perdata adalah mengacu pada hukum yang mengatur hubungan antara individu perseorangan atau individu dengan badan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepentingan pribadi. Yang ke-8, asas-asas hukum perdata. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas konsekuensialisme perjanjian dapat dibuat secara sah hanya dengan kesepakatan atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas pacta sunt servanda perjanjian yang sah harus dipatuhi dan ditepati oleh pihak-pihak yang membuatnya. Asas etikat baik, setiap pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan baik dan jujur. Asas keseimbangan, perjanjian harus memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Asas kepastian hukum, hukum harus memberikan kepastian kepada masyarakat agar hubungan hukum dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Asas keadilan, hukum harus menjamin keadilan dalam setiap hubungan hukum yang diatur. Asas kepentingan umum, dalam penegakan hukum perdata, kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Asas perlindungan, hukum perdata memberikan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan kepentingan perseorangan. Asas otonomi, kehendak pihak-pihak dalam perjanjian dapat menentukan sendiri hak dan kewajiban mereka asalkan tidak melanggar hukum. Asas keharmonisan, hukum harus menciptakan keharmonisan dalam hubungan hukum. Asas keterbukaan, persidangan perdata harus bersifat terbuka untuk umum atau dengan pengecualian tertentu. Asas audi, setiap pihak yang berperkara harus didengar dan diperlakukan sama. Asas 2H, setiap orang harus diberikan hak atau bagian yang sesuai dengan haknya. Yang ke-9, jelaskan hukum acara perdata dan pidana. Hukum secara pidana adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur sebagaimana proses hukum terkait tindak pidana dijalankan mulai dari penyelidikan hingga eksekusi umum. Hukum secara perdata mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, termasuk cara mengajukan gugatan, mempersiapkan persidangan, pengumpulan bukti, dan proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penentuan hukum, dan eksekusi putusan. Yang ke-10, ruang lingkup hukum keluarga di Indonesia. Mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan kekuasaan orang tua. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang
bersumber pada pertalian. Kekeluargaan termasuk perkawinan, perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak dan perwalian. Yang ke-11, Matil Fikih Hukum Keluarga Islam. Perkawinan, kajian tentang syarat-syarat sahnya pernikahan, kewajiban dan hak suami istri, serta masalah-masalah yang timbul selama perkawinan seperti poligami, perkawinan campur pria muslim dengan wanita atau non-muslim, perceraian, pembahasan tentang talak, hak cerai, dan masalah-masalah terkait perceraian, termasuk hak asuh anak setelah perceraian. Hak asuh anak, kajian tentang siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, hak dan kewajiban wali asuh, serta bagaimana memastikan kesejahteraan anak, warisan, pembahasan tentang pembagian warisan, siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, dan bagaimana menghitung bagian masing-masing. Isu kontemporer, kajian tentang masalah-masalah yang baru muncul di era modern seperti keluarga berencana, aborsi, inseminasi buatan, dan isu-isu terkait yang memerlukan pendekatan hukum Islam.